next generation gitu ya. Nah, terus untuk Kubernetes sendiri itu sifatnya open source, jadi gratis. Nah, seperti teman-teman lihat ya yang di Docker desktop itu tinggal dicentang aja itu nanti. Nah, kemudian awalnya si Google ini tuh mengembangkan yang namanya Port ya dan Omega. Nah, kemudian kenapa sih kok ada Kubernetes? Nah, sekarang teman-teman coba bayangin ya. Kubernetes ini kan sebagai orkestrator ya. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah lihat orkestra belum? Musik, Mas. Ya, musik di Di YouTube sih. mungkin ya. Nah, di YouTube ya. Oke, nggak apa-apa di YouTube. Nah, di YouTube itu kan kalau kita lihat orkestra ya, itu kan pasti kayak gini ya. Di satu tempat dia ada satu orang sebagai ya orkestrator sih, kayak dirijen gitu ya. Nah, dia itu bertugas sebagai mengatur ritme, terus kemudian mengatur segalanya lah ya, agar semua si orang-orang yang memainkan kayak tabulator ya, atau yang ada di teksnya itu loh, yang note-note itu, dan juga sesuai arahan sama si dirijennya, seperti itu. Nah, sama seperti si Kubernetes, dia itu sebagai orkestrator. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin ya, kenapa kok Google mengembangkan itu? Nah, misalkan nih teman-teman ya, teman-teman kerja di Google ya, atau mungkin tempat lain lah ya, misalkan di Alibaba. Nah, Google itu kan memiliki banyak aplikasi ya. Ya, mungkin aplikasinya bisa kita hitung ya, kayak YouTube, Google.com yang search engine-nya itu, kemudian Google One, Google Foto, dan sebagainya. Tapi teman-teman pernah kebayang nggak, di balik itu ada berapa service yang jalan? Pastinya banyak ya. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin ya, gimana caranya kalau misalkan teman-teman menjadi DevOps di Google, teman-teman harus ngedeploy ratusan ya, bahkan mungkin ribuan aplikasi yang ada di Google. Nah, itu kan pasti kalau misalkan teman-teman mau deploy, itu kan kalau satu-satu ya ribet ya. Nah, makanya si Google ini ngembangin yang namanya Kubernetes ini, agar si semua aplikasinya itu dapat dijalankan dengan baik ya. Nah, kemudian nggak cuma deploy aja, di sini Kubernetes itu emang dirancang sebagai kumpulan komponen ya, yang dapat terhubung secara elastik nanti. Nah, nggak cuma deployment aja, di sini ada pemeliharaan atau bahasa kerennya ya maintain ya. Kemudian scaling si aplikasinya itu sendiri. Nah, ketika udah terdeploy, itu pasti kita harus nge-maintain ya si aplikasi yang udah kita deploy tadi. Misalkan kayak monitoring si aplikasinya ini tuh running, kemudian ada down nggak, kemudian ketika ada request banyak kita scale up. Nah, kalau misalkan requestnya udah mulai turun ya kita scale down kayak gitu. Nah, itu akan diatur oleh si Kubernetes. Nah, kemudian di sini ini lompat aja sih kayaknya. Nah, di sini ya, ini adalah arsitektur dari si Kubernetes. Nah, teman-teman jangan apa ya, ya teman-teman harus pusing sih dengan ini ya, dan merasa terintimidasi ya dengan ini, karena saya pun juga merasa terintimidasi ketika melihat hal ini. Jadi ini adalah sebuah arsitektur dari si Kubernetes itu sendiri. Nah, ini juga tertuang dalam dokumentasinya si Docker ya. Docker sih, Kubernetes. Kita coba cek di sini ya. Nah, teman-teman bisa buka halaman si Kubernetes, nanti masuk ke documentation, kemudian di bagian konsep ya. Nah, di konsep ini ada cluster arsitektur ya. Nah, ini ada penjelasan dari si arsitekturnya si Kubernetes itu sendiri. Nah, di sini ada dua ya.
ini sama seperti yang ada di sini. Ada 2, di kiri sama di kanan ya. Yang hijau itu sama yang di biru ini. Nah, yang di kiri ini adalah sebagai master. Kemudian yang ada di kanan ini sebagai worker. Nah, terus untuk keseluruhan ini itu disebut dengan cluster. Nah, jadi satu cluster itu kalau digambarkan ya, itu isinya tuh seperti ini. Nah, ini ada sebuah cluster server ya, cluster. Nah, cluster ini misalkan teman-teman pengen membuat satu cluster contohnya ada di development ya. Nah, itu namanya cluster development. Nah, kemudian di dalamnya itu ada apa? Di dalamnya itu ada kumpulan node ya. Ini ada node 1, node 2, dan seterusnya. Bahkan mungkin nanti bisa sampai ribuan node ya di dalam satu cluster itu. Nah, kemudian di dalam node, di masing-masing node itu ada yang namanya pod. Nah, pod ini tuh bagian atau unit terkecil yang ada di dalam Kubernetes ya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam pod ini nanti dia akan berisi kontainer. Nah, kontainer ini adalah hasil runningan image dari teman-teman kemarin yang udah berhasil run Docker ya. Seperti itu. Nah, di dalam satu pod itu bisa diisi lebih dari satu kontainer. Contohnya ini nanti si pod ini ya, pod ini dia ada 2 kontainer, itu bisa ya minimal satu kontainer seperti itu. Mau diisi 2 atau 3 atau lebih itu bisa. Nah, tapi sebenarnya jarang sih ya kalau teman-teman yang ada di DevOps ya, itu ngedeploy kontainer itu lebih dari satu kontainer di dalam satu pod itu jarang. Biasanya ya satu pod satu kontainer gitu. At least unless ada kontainer yang memang saling berhubungan ya. Nah, itu memang harus dideploy ke satu pod nanti gitu. Nah, kemudian untuk arsitekturnya sendiri, nah ini di sebelah kiri itu ada master, terus di sini ada workernya ya. Nah, master itu sebagai otak utama agar si node itu berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian komponen yang ada di master itu ada cloud controller master, kemudian ada cloud controller manager, terus ada kube scheduler, kube proxy, terus ini ada additional service, kemudian ada etcd, terus ada kube API server. Nah, kemudian nanti di bagian node atau worker itu nanti ada kubelet. Kemudian di dalam kubelet itu akan dijalankan yang namanya pod tadi, atau di sini disebut container runtime. Nah, kemudian ada proxy. Nah, itu nanti podnya itu ada di dalam sini. Seperti itu. Nah, kira-kira sudah merasa pusing atau belum melihat gambar ini? Sudah, Mas. Sudah ya. Oke, kita bikin pusing lagi ya. Nah, kita jelaskan tentang apa yang ada di komponen-komponen ini. Tapi nggak usah khawatir ya, nanti kita akan simplify. Nah, ini untuk sebagai pengetahuan aja ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ada beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama, kube API server ya. Nah, kube API server ini adalah sebagai pusat komunikasi antara si master dan worker. Ya, anggap aja si master itu si orkestratornya tadi ya. Bentar, mana ya gambarnya tadi? Nah, ini di sini. Ini si satu orang ini tuh dia adalah si masternya ya. Nah, kemudian si semua ini ada node-nya. Nah, orang-orang yang duduk ini tuh node gitu ya. Nah, si master ini tuh dia intinya dia harus melakukan tugas agar si semua node ini tuh bekerja dengan baik ya. Gitu. Analoginya seperti itu. Nah, itu cara komunikasinya lewat API server ini ya, dari kube API server. Nah, ini dia seperti Docker. Jadi kayak Docker itu kan juga ada
API-nya ya. Nah, Ansible Kubernetes sama Docker ini tuh dia juga menggunakan REST API untuk menerima perintah dan mengelola si klasternya nantinya. Jadi kalau teman-teman bongkar nanti di dalamnya itu dia menggunakan REST API itu. Nah, kemudian si scheduler ya, ini masuk ke scheduler. Nah, scheduler ini tuh dia bertugas untuk menentukan di mana pod akan berjalan di dalam cluster ya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat pod, itu kan dia belum diassign ke node ya. Jadi bentuknya nanti kayak gini. Nah, misalkan ini ada pod baru nih, ada pod baru. Nah, ini pod baru ya. Loh, kok ini nggak ikut? Nah, ini pod baru. Nah, teman-teman bikin ya pod baru, spread. Nah, dia belum masuk ke node ya. Nah, tugasnya si scheduler, dia itu memastikan bahwa si node ini tuh dia mendapatkan, si pod ini dia mendapatkan node. Entah dimanapun itu node-nya, yang penting si node itu masih punya space. Nah, masih punya space ya. Kalau misalnya, nah di sini ada space 1 nih ya, masih ada 1 nih cukup. Ya udah dia ditaruh di sini. Dia ditaruh di sini. Loh, kok ini nggak ikut? Nah, dia ditaruh di sini. Nah, ini tugasnya si Kube Scheduler seperti itu. Nah, kemudian ada Controller Manager. Controller Manager ini dia bertugas sebagai pengelolaan kontrol ya dalam cluster. Nah, di dalam Controller Manager ini dia sebenarnya dibagi menjadi beberapa part ya. Nah, yang pertama node controller, kemudian ada replication controller, endpoint controller, dan masih ada satu lagi sebenarnya namanya service account controller. Nah, node controller itu dia fungsinya memeriksa si status node. Nah, status node itu yang ada di sini. Nah, nanti dia itu tugasnya ngawasin nih si node 1, node 2. Misalkan ada 2 node ya. Si 2 node ini dia harus running nih. Nah, ini tugasnya si node controller. Nah, kemudian nanti ada replication controller ya. Nah, ini dia memastikan jumlah pod yang akan kita deploy itu sesuai dengan request. Jadi misalkan nih, kita mau deploy aplikasi yang teman-teman bikin ya, contohnya Post Hub ya, Post Hub backend misalkan. Itu kita mau running di minimal di 2 pod ya. Nah, nanti misalkan ada request naik, dia akan spawn atau scale up ya jadi 5 pod gitu. Nah, ini tugasnya sih replication controller gitu. Nah, terus ada endpoint controller. Nah, ini tugasnya dia menghubungkan si service dan pod ya gitu. Terus kemudian ada service account. Nah, itu nanti teman-teman bisa baca juga di sini di bagian mana ini namanya, cluster arsitek ya. Ini cluster arsitek ini udah dijelasin semua ya. Nah, ini ada group controller manager. Jadi, ini ada node, terus ada job, ada endpoint controller, ada service account. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri ya nanti. Nah, kemudian di sini ada etcd. Nah, etcd itu tuh sebagai database ya. Dia fungsinya untuk nyimpen data-data atau status yang secara real time akan diupdate yang ada di Kubernetes. Jadi ketika kita nyimpan konfigurasi dan sebagainya atau informasi yang penting dalam Kubernetes itu akan disimpan di etcd gitu. Karena si Kubernetes ini kan dia perlu apa ya? Perlu tahu nih config, misalkan nih si aplikasi Post Hub backend dia harus running di 3 pod dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu harus disimpan di sebuah database gitu biar bisa diingat-ingat ya sama si Kubernetes. Nah, kemudian yang terakhir ada Cloud Controller Manager. Ini opsional. Nah,
dia itu fungsinya adalah ketika ada koneksi ya antar Kubernetes dengan cloud, contohnya seperti load balancer, kemudian storage dan network ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, dia ada load balancer. Nah, ini nanti yang akan diatur nih sama si cloud controller manager ya. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada komponen node. Ini untuk yang di node ya, tadi di master. Nah, ini ada di node atau di worker ya. Nah, di sini ada kubelet. Nah, kubelet ini dia adalah satu komponen yang ada di node. Dia tugasnya adalah untuk memastikan si pods itu sesuai instruksi dari master ya. Misalkan si pod yang baru di spawn tadi harus dimasukkan ke node node 2 misalkan ya. Nah, ini si kubelet ini dia harus menjalankan si tugas itu, perintah itu dari si scheduler tadi ya. Nah, kube scheduler ini kan dia fungsinya kan menentukan ya di mana si pod itu akan berjalan ya di node mana gitu. Nah, kemudian yang eksekusi itu nanti si kubelet gitu. Nah, kemudian ini juga si kubelet ini memastikan juga si pod itu berjalan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan ada kontainer yang mati atau dia nggak bisa up, nah itu nanti si kubelet ini juga akan mengatur hal tersebut agar bisa running. Kemudian ada kontainer runtime. Nah, di sini apa ya ini tuh? Ini dia fungsinya sebagai pengatur si kontainernya ya, karena di dalam pod kan tadi ada kontainernya. Bentar, mana ya? Nah, di sini. Nah, di sini kan di dalam pod itu ada kontainernya ya. Nah, tugasnya si kontainer runtime itu dia harus bisa jalanin si kontainernya di dalam pod. Gitu. Kemudian nah ini ada kube proxy ya. Kube proxy itu fungsinya mengelola network dalam Kubernetes, kemudian ngatur pod antar service juga, kemudian ada load balancing juga nanti di situ. Nah, kemudian pod itu sendiri seperti yang saya bilang tadi itu adalah unit terkecil ya di dalam Kubernetes. Nah, itu dia bisa berisi satu atau lebih ya kontainer. Nah, dia menjalankan aplikasi dengan resource yang telah dialokasikan. Nah, sampai sini sudah semakin pusing atau belum? Makin Mas. Makin ya. Nah, kalau pusing ada yang mau ditanyain nggak? Bingung Mas mau nanya yang mana. Oke, mungkin yang lain gimana sebelum aku lanjutin? Nggak mau tanya? Oke, kalau nggak mau tanya, mungkin biar ada bayangan ya. Nah, kemarin kan si Kubernetes itu udah aku tampilin juga ya sama teman-teman waktu kita bahas panel project. Kenapa sih kita harus belajar Docker dan sebagainya seperti itu. Nah, ini nanti juga endingnya teman-teman itu akan deploy aplikasi teman-teman di Kubernetes seperti ini ya. Nah, di sini ada cluster. Nah, di sini ada cluster ya. Nah, ini ada cluster. Bentar. Nah, ini satu cluster sih ya, satu cluster. Nah, kemudian ada node nih yang aku bilang tadi ya. Jadi di dalam cluster itu dia di dalamnya ada node. Nah, node-nya apa aja? Nah, node-nya seperti ini. Ini ada di AWS ya. Nah, ini ada roles-nya di sini. Sebentar, kok ini kok nggak bisa ya? Oh ya, berarti ini sih worker semua ini. Ini node worker semua di sini. Oh, nggak ada masternya ya.
Nah, itu sih. Ya, pokoknya itu ya. Ini ada note di sini ya. Nah, kemudian di dalam note ini kalau kita buka itu ada pod harusnya. Sini. Nah, di sini ada pod. Nah, di dalam pot itu isinya apa? Ya isinya si kontainer tadi. Kita coba buka si misalkan si ini ya, Cakap B2B dashboard nih. Nah, isinya kontainer ini. Nah, ini ada image-nya ya kan. Image-nya terus ini ada tag-nya. Latest, sorry ini bukan latest tapi dev ya. Seperti itu. Nah, di dalam sini kita bisa view log juga ya. Nah, ini. Oh, dia udah started di localhost 80 misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ya intinya sih kalau Kubernetes itu secara digambarkan ya itu nanti akan seperti ini. Ada cluster, kemudian di dalamnya ada node, kemudian di dalamnya ada pod. Nah, di masing-masing pod itu ada kontainer. Nah, kemudian ketika kita deploy si kontainer ini ke dalam Kubernetes, dia nggak akan memilih, maksudnya kita nggak bisa memilih secara spesifik mau dimasukkan ke node mana. Jadi kita udah nggak perlu mikir lagi nih, kita mau deploy ya udah kita cuma nyediain file konfigurasi aja, seperti itu ya. Terus untuk kedepannya seperti apa itu udah diurusin sama si Kubernetes-nya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikir ribuan node atau ratusan node ketika kita deploy di sebuah cluster gitu. Semua udah diurusi sama si ini ya. Ya mungkin nanti kita ngurusinya ketika ada kasus seperti ini. Wah ini si node-nya ini tuh dia udah penuh nih, udah nggak bisa nampung pod lagi. Nah kita harus nambah node. Nah itu tugasnya DevOps ya. Nah kita nambah node, nanti di sini kita nambah node kosong nih, baru. Nah nanti aplikasi baru kita itu otomatis akan di-assign ke sini nanti. Nah, terus untuk proses assign itu nanti random ya. Jadi bukan nanti si aplikasi kita itu dijalanin di node 1 dulu semua. Terus nanti kalau node 1 udah penuh nanti pindah node 2. Enggak kayak gitu ya. Jadi ini random. Nanti yang ngurusin si Kubernetes-nya. Jadi bisa aja kayak gini. Misalkan si ini ya, ini berjalan di node sini. Terus yang 2 ini berjalan di node sini. Nah, terus yang ini aplikasi si ini dia berjalan di sini, bisa aja seperti itu. Jadi random ya, itu sih ngurusin si masternya nanti dia harus berjalan di mana. Nah itu fungsinya sih scheduler tadi gitu. Nah, terus itu gambarannya ya seperti itu. Nah karena teman-teman udah pusing, saya kira kita nggak sampai ke workload dulu, kita sampai ke pods dulu ya. Jadi kita belajar cluster, node, sama pod. Udah itu dulu ya hari ini. Nah, kemudian kok malah nanti sini. Nah, di sini ya, ketika kita masuk ke komponen master, nah di sini ada kubectl ya. Nah, di sini nggak dijelasin ya kenapa. Kubectl atau teman-teman biasa nyebutnya kube control ya. Itu fungsinya adalah untuk memanage. Jadi kubectl itu adalah tools untuk memanage si cluster. Ketika nanti teman-teman pengen berinteraksi dengan cluster atau node, itu nanti kita membutuhkan satu tools, salah satunya namanya kubectl ya, kube control. Nah, di sini saya akan ini dulu ya, menjelaskan dulu nih sebelum masuk ke kubectl. Nah, teman-teman tadi udah bisa nge-enable ini belum? Si Kubernetes di Docker desktop.
Bisa ya? Oke. Nah, itu kalau kita udah enable, nah teman-teman udah install Kubernetes ya di laptop teman-teman. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan sebelum masuk ke sana, saya mau ngasih tahu dulu, ada Kubernetes lain yang bisa diinstal di lokal teman-teman. Namanya Minikube ya misalkan. Terus ada banyak lagi sih sebenarnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Minikube-nya. Nah, ini di sini installation. Nah, di sini ada apa namanya requirement-nya. Ini ada 2 CPU atau lebih, terus ini 2 giga free memory, terus 20 giga disk space, kemudian perlu internet connection juga ya. Nah, kemudian perlu virtual machine atau container. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen install juga boleh, bisa. Nanti tinggal dipilih aja Windows ya. Windows, kemudian ini ada exe. Tapi kalau misalkan mau pakai Docker desktop pun juga nggak masalah, gitu. Nah, kemudian sebelum ke kubectl ya, ke kube control, ketika tadi saya ngasih lihat ya, yang ada di sini, yang ada di cluster ya, cluster terus nodes. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada banyak ya node-nya di sini. Nah, ada banyak kan? Nah, nanti ketika teman-teman itu install di lokal, pakai Minikube ataupun mungkin Docker desktop, kita punya keterbatasan yaitu node-nya cuma satu dan klasternya pun otomatis satu ya. Jadi laptopnya si teman-teman itu akan dianggap menjadi klaster dan si Kubernetes-nya itu yang tadi itu dianggap jadi satu node aja gitu. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, anggap saja kita udah punya ini ya Kubernetes di komputer masing-masing. Udah pakai Docker desktop juga boleh, terus yang pakai Minikube boleh. Nah, kemudian saya udah install si Minikube-nya di lokal saya. Nah, kemudian hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah install si kubectl, kube control install. Nah, nanti silahkan teman-teman install si kube control-nya. Nah, ini ada, udah ada, tinggal nanti baca aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di lokal saya udah ada kube control-nya. Nah, saya pindah dulu ke screen yang si ini. Nah, di sini ya. Di sini saya akan mencoba ngasih lihat gimana caranya kita berhubungan dengan klaster ya. Nah, di sini saya udah ada Minikube. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kubeletnya running, kemudian hostnya juga running, kemudian API servernya running, kemudian config-nya juga udah dikonfigur ya. Terus ini juga udah running ya. Kita cek ya, kita stop dulu lah ya, kita stop. Sorry, ini agak lama ya. Nah, ini satu node stop ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman nyoba-nyoba Kubernetes di lokal ya cuma ada satu node aja gitu. Nah, kita coba status. Nah, ketika kita cek ya, itu stop statusnya. Nah, ini artinya Minikube-nya belum start. Nah, coba kita start dengan Minikube start. Nah, ini nanti perlu koneksi internet ya teman-teman ketika mau inisialisasi si Kubernetes-nya. Nah, di sini udah start ya, kita cek dari Minikube status.
Nah, dia udah running. Nah, kemudian ini udah running, oke, kita masuk ke Cube Control. Nah, kita cek dari sini aja, Cube Control version. Nah, di sini ada client version, kemudian ada server version ya. Nah, nanti kalau misalkan si Kubernetes atau si Docker desktop-nya mati, si server versionnya ini nggak akan ada ya. Kecuali teman-teman punya Kubernetes lain yang ada di cloud seperti AWS, kemudian di Alibaba dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian perintah dasarnya di bagian sini ya. Ini teman-teman bisa lihat di bagian bentar. Di reference. Nah, di sini ada command line Cube Control ya di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ada contoh-contohnya nanti Cube Control get pod 1, kemudian ada lagi, kita lihat ya ada apa aja ya. Oh, ada di sini. Ini help-nya. Ini help-nya. Ada Cube Control config. Kemudian ada lagi, udah nggak ada lagi ya. Ada banyak sih sebenarnya. Nah, coba nanti teman-teman coba cek di Cube Control help. Nah, ini isinya sama dengan yang ada di sini ya. Ini ada create juga, ada create. Nah, di sini ada create juga ya. Kemudian ada delete, ada rollout dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba nge-get si nodes ya. Nah, kita coba get nodes ya. Caranya dengan menjalankan perintah cube control get node. Nah, di sini ada ya mini cube, terus roles-nya control flame. Nah, kemudian ini bisa juga yang nggak pakai nodes, nggak pakai S kayak gini juga bisa, atau no aja juga bisa, get no kayak gitu bisa. Nah, kemudian kita coba nge-get pods-nya ya. Perintahnya sama, cube control get pods seperti ini. Nah, di sini saya udah menjalankan si Nginx ya di tempat saya. Nah, ini akan saya matikan dulu. Coba saya matikan dulu ya. Delete. Nah, terus saya get pods lagi. Nah, di sini nggak ada, kosong. Nah, saya delete lagi ya. Nah, kemudian saya tadi kan ada ini ya, si transfer tadi ya. Nah, di sini, ini kan ada nodes-nya ya. Nah, coba saya cek dari command line. Caranya dengan ngecek dulu ya konteksnya dan config seperti ini. Nah, di sini. Ini ada Minikube yang ada di lokal, yang ada di AWS, di Cakap, ini juga. Nah, sekarang coba saya pindah ke sini ya, ke si yang barusan saya kasih lihat tadi ya, yang di transfer tadi ya. Nah, caranya dengan cube control config use namanya. Sorry, ini use context. Nah, ini udah di switch ya. Coba kita cek dari get konteksnya dulu. Nah, ini bintang-bintangnya ini udah pindah ya. Kalau kita lihat di sini, udah pindah naik nih. Terus di sini yang tadi itu kan masih di Minikube ya. Nah, sekarang kita coba cek get nodes-nya ya. Cube control get nodes. Nah, hasilnya akan beda. Di sini kita bisa lihat ada banyak banget apa namanya nodes yang ada di Cakap tadi. Ini sama ya sebenarnya, si IP 172.24.134.70 ya, kita cek di sini. Nah, sama ya, belakangnya 134.70. Kemudian ini ada si 144 ya belakangnya ya.
Nah, ini juga sama 144 gitu. Nah, terus kita mau coba cek namespace ya, namespace. Nah, di sini juga ada namespace ya. Ini saya ini dulu. Nah, namespace ini adalah seperti project ya. Jadi kita semacam mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan apa namanya project-project atau aplikasi atau nodes ya yang mau kita deploy. Nah, di sini kita bisa misalkan nih kayak sandbox staging, terus ada dev dan sebagainya. Nah, kita bisa pisahin dengan namespace. Nah, kemudian kita coba cek ya. Kita mau dapetin kube control get namespace. Nah, di sini juga bisa kita tarik ya dari command line ya. Yang tadi itu kan GUI-nya, yang ini command line-nya. Ini ada Artifactory, OSS, kemudian ada ini apa ini, nggak tahu, ada kettle, dashboard dan sebagainya. Nah, di sini pun juga ada ya. Nah, Artifactory, OSS, kemudian ada kettle dan sebagainya, itu ada nanti di situ. Bisa cek di sini. Nah, kemudian coba kita cek potnya. Ini saya clear dulu ya. Kube control get pods. Nah, di sini nggak ada karena no resource found in default namespace. Nah, caranya kita harus nentuin dulu nih, kita mau ngecek dari si namespace mana. Anggap saja kita mau ngecek dari misalkan development ya, skdev. Nah, skdev ini di sini kita cek ya, kube control get pod main namespace skdev. Nah, nanti baru kelihatan ya di sini ada pods yang running dan sebagainya. Kalau kita pengen nampilin di semua namespace, caranya adalah dengan cara seperti ini. Ini saya clear dulu ya. Kube control get pods main all namespaces. Nah, di sini ada di sini. Ini semua namespace dia akan dibalikin ya, data-datanya. Nah, di sini ada namespace si kettle, terus ada keda, ada si kube sistemnya sendiri, terus ada skdev yang tadi barusan kita cek ya, gitu. Nah, kemudian ada skdevops, ada namespace lain dan sebagainya. Kita bisa cek dari situ. Nah, kemudian ada pertanyaan nggak dari sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba belajar tentang gimana caranya membuat pods ya. Nah, membuat pods itu caranya dengan create ya di sini ya. Nah, di sini coba saya masuk ke kube control command. Nah, di sini ada create resource from file. Nah, perintahnya ada di bagian sini, kiri sini ya. Sorry, kanan. Ada kube control create main-f, terus file JSON. Terus di sini juga ada create a pod based on the JSON pass into standard in. Nah, ini bisa. Jadi teman-teman ketika mau bikin pods itu teman-teman butuh file dengan format JSON atau YAML. Nah, jadi bisa dua ya, dua cara ya, ada JSON, ada YAML. Nah, mungkin saya di sini akan bikin dengan si YAML ya. Nah, terus saya udah udah push ya di Cakep AWS Internship. Nanti teman-teman bisa lihat, saya udah nge-push di Kubernetes ya.
ada Nginx YAML di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa copy aja kalau mau. Ini contohnya saya mau bikin pods dengan nama Nginx ya, dan dia nanti akan jalan di dua replika seperti itu. Nah, di sini ada spec, terus ini ada replika, kemudian ini ada template-nya ya, ini ada metadatanya, label. Nah, label mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian nanti ada kontainernya. Nah, di sini tugasnya sih teman-teman ya. Tugas utamanya nanti ada di bagian sini. Nanti ada kontainer, kemudian namanya apa, kemudian dia ngambil dari image mana, kemudian portnya. Nah, teman-teman bisa define juga di sini. Nah, ini sama ya, seperti Docker Compose kemarin ya, mirip-mirip sih sebenarnya. Ketika mau bikin service kan kemarin, kita harus nentuin nama kontainernya apa, kemudian image-nya apa, portnya apa. Nah, kita bisa tentuin di situ semua. Nah, sekarang kita masukin itu semua yang teman-teman pelajari kemarin ke dalam Kubernetes. Nah, ini bisa kita copy aja ya, contohnya. Nah, di sini saya udah copy ya di sini. Nah, udah copy di sini. Nah, saya mau ngepull Nginx yang latest ya di sini dari Docker Hub. Nah, kemudian nanti si kontainernya dia akan jalan di port 80. Nah, saya akan switch lagi ke minikube lokal ya. Use context minikube. Nah, di sini sudah switch, kita cek kube control get nodes. Nah, di sini udah cuma satu aja. Nah, kita coba cek pods-nya. Pods main all name spaces. Nah, di sini belum ada ya Nginx. Dia baru cuma namespace yang kube sistem aja, yang default belum ada. Nah, sekarang kita coba jalanin ya. Caranya dengan sama seperti yang ada di sini dokumentasinya si Kubernetes, yaitu dengan cara create ya. Jadi kayak gini. Kube control create mainf, kemudian lokasi filenya, file YAML-nya teman-teman, terus udah gitu. Nah, kita coba praktekkan ya. Kube control create mainf, lokasinya ada di Kubernetes, kemudian Nginx YAML. Nah, udah ya. Nah, kemudian coba kita cek ya. Kube control get pods. Main namespace. Namespace-nya adalah default ya. Nah, di sini udah kita cek ya, udah kita running untuk si kontainernya berjumlah 2 replika. Nah, kemudian si dua-duanya ini dia akan berjalan di satu port yang sama ya. Nah, terus gimana nanti kalau misalkan si pods ini, si ini ya yang atas ini ya, tabrakan nih sama jalan di yang dua ini yang belakang, sorry yang bawah. Nah, nanti nggak usah khawatir, itu nanti udah diatur dengan si kube proxy ya. Nah, di sini kan tadi ada kube proxy nih di sini. Nah, ini ada menyediakan mekanisme load balancing. Nah, nanti kalau misalkan pods-nya yang satu dia penuh, nah terus nanti dia ya otomatis nanti request yang baru itu akan dilempar ke pods yang berikutnya. Nah, nanti kalau misalkan ini dua-duanya penuh, gimana? Nah, nanti dia akan nge-scale up ya, nambah port lagi nih di sini 3. Nah, baru request yang tadi itu masuk ke yang pods yang nomor 3 tadi. Gitu. Makanya ini enak ya kalau nanti udah bisa mainan dengan Kubernetes. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada nih. Kalau nggak ada tak kasih tugas loh ini. Nggak ada? Yakin ya nggak ada ya? Oh, Mbak Ines. Oke, silakan Mbak Ines. Anu Mbak, sorry Mbak, putus-putus Mbak. Apa kecil suaranya? Suaranya mendem, Mas. Iya. Oh, maksudnya gimana? Sama sama kayak apa tuh? Oh, maksimal notes-nya. Oh, maksimal notes-nya. Iya, betul, satu. Di Docker Desktop pun juga satu ya. Ada lagi, Mbak Ines? Atau yang lain? Oh, Mbak Ines sudah. Yang lain? Nggak ada nih. Oke. Jadi tadi ya pertanyaannya Mbak Ines itu kalau di sorry di Docker Desktop apakah node-nya cuma satu? Nah, nanti coba dicek ya Mbak Ines ya sama teman-teman yang lain ya dengan cara kube control atau kubectl get nodes. Nah, di sini nanti pasti node-nya satu, tapi coba ya nanti seharusnya cuma satu sih kalau di lokal ya. Entah itu nanti pakai Minikube atau pakai Docker Desktop itu nanti node-nya cuma satu. Nah, kalau pengen node-nya banyak ya mau nggak mau harus di-cloud sih. Nanti harus nyeting yang ada di AWS seperti ini. Nah, nanti kalau udah masuk ke wah itu enak nanti kita bisa mainan apa ya deployment di sana seperti itu. Nah, nanti masalahnya adalah di bagian ini ya nanti cost ya otomatis nanti kalau udah mainan ke cloud. Tapi dengan cloud ini dia pasti sih ya nanti dia untuk development karena di akan menjalankan banyak node ya. Jadi kita tinggal kayak sewa apa ya VPS gitu ya. Dan itu nanti akan dijadiin satu cluster. Nah, jadi node itu kayak VPS sih kalau teman-teman pernah nyewa VPS. Nah, itu tuh satu node ini tuh kayak satu VPS. Terus ini juga satu VPS. Nah, itu dikumpulin jadi satu terus dimasukin ke dalam satu seperti itu. Jadi ini gede ya. Ini berapa berapa bisa nggak dicek ya di cek di sini bisa di sini. Nah, ini memorinya 14 GB. Kemudian ini satu nodes ini dia bisa nampung 58 pods ya. Nah, ini baru keisi 14. Nah, ini 14 ya, baru keisi 14. Jadi dia masih bisa nampung berapa lagi nih? 44 pods lagi ya. Dan itu random ya nanti podsnya yang akan dimasukin. Terus ini CPU-nya juga masih aman ya, totalnya 3,92 core, ini masih kepake 0,12 core. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, tak kasih tas ya. Nggak ada, aku kasih tas ya.
Kita ini dulu copyin yang kemarin ya. Ini tas berapa ya ini? 6 ya berarti. Oh iya, tas 6. Tas 6. Nah, ntar kurang gede ya, gedein dulu. Ini yang pertama install Minikube atau enable Kubernetes dari Docker Desktop. Nah, kemudian yang kedua, nanti coba buatlah apa namanya? Sorry, bukan buat deh. Ya buatlah file YAML untuk membuat sebuah pods. Nah, isi ini belum isi dari podsnya adalah nah ini tas 4 ya atau 5 boleh. Pastikan pods berjalan dengan kube control get pods. Nah, di sini seharusnya ada 2 ya, install kube control dulu ya. Seperti ini. Nah, kalau butuh contoh ada di sini ya. Ini saya taruh juga di sini. Nanti. Oke, nanti taruh di Google Chat ya. Nah, kemudian ada yang mau ditanyain enggak terkait tas 6 ini? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada mungkin bisa kita apa namanya? Tentukan ya kapan deadline-nya. Nah, deadline ya, deadline. Kapan? Besok? Atau kapan? Senin ya? Cukup nggak? Senin ya, 3 Maret ya? Sunday, oh ya Senin. 3 Maret ya. Tapi Mbak Jessica gimana ini laptopnya rusak ya? Kasihan guys. Tadi udah aku tanyain sih, udah dijawab tukang servisnya, udah diganti IC, tapi tetap nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus beli baru. Iya kan Mbak, bener kan Mbak? Ganti baru. Iya, kalau ganti baru itu bikin taksnya harus dari awal ya, Pak? Bikin tasnya. Oh ya, oke, sebentar. Berarti nggak cukup ya, mungkin ya 3 Maret ya.
Kita undur lagi. Rabu gimana? Tanggal 5? Jadi harus dari awal ya itu ya? Ngerjain itu ya? Ngerjain ya? Nggak usah kan udah diupload tuh. Oh, Tinggal di-download aja kan nanti. Oh, dapat Mbak Jessica yang tas 5 belum ya? Ya Iya. udah, berarti nanti yang tas 6 boleh pakai tas 4 ini. Yang nggak usah pakai database ya. Yang statik dulu aja nggak apa-apa. Gimana? Tanggal 5 ya? Biar Mbak Jessica juga bisa nyusul yang kemarin. Aman nggak Mbak Jessica kalau 5? Belum tahu Kak kalau ini. Belum tahu. Ya udah, ya udah kita tentuin tanggal 5 dulu aja ya. Iya Kak. Oke, nah nanti pastiin ya teman-teman yang ini tadi seperti yang aku bilang ya, pakai cube control get pods ya di lokal. Nah, get pods. Nah, seperti ini ya. Nanti di screenshot ini kalau teman-teman berhasil gitu, kalau berhasil running. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, sorry guys, aku lupa ngasih tahu ya kalau ini beneran running atau enggak ya. Nah, ini kan yang Nginx ini kan dia jalan di port 80 ya. Nah, kita cek ya, localhost 80. Nah, ini enggak jalan ya. Nah, kita perlu port forwarding. Nah, port forwarding di sini ada enggak? Oh, enggak ada fitur search ya di sini ya. Nah, ini port forward. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada keep control port forward. Nah, ini port forward. Kita copy aja. Nah, kemudian port forward ya di sini ada type-nya. Nah, type-nya itu contohnya ada di sini ya. Kayak deployment, my deployment. Terus ini portnya, port targetnya, kemudian ini port yang ada di mana itu kontainer. Port yang ada di kontainer kan 80 ya tadi. Nah, kemudian bisa juga pakai yang .2 seperti ini. Nah, kita cek ya. Kebetulan saya tadi bikinnya kind. Nah, di sini kind-nya itu deployment, jadi bukan service ya, bukan service gini. Kalau service nanti teman-teman bisa dibikinnya kayak gini, service, terus ini slash my service. Nah, my service ini diisi dengan nama si service-nya, name-nya ini di sini ya, gitu. Nah, kemudian kalau saya tadi masuknya bukan di service tapi di deployment. Nah, nanti tinggal seperti ini, deployment kemudian slash nginx ya. Nah, nginx sini. Nah, kemudian caranya gimana kalau misalkan lupa? Nah, caranya bisa dengan cara seperti ini, keep control get deployment. Nah, di sini ada nginx ya di sini ya, gitu. Nah, nanti kalau teman-teman bikin ininya kind-nya ini tuh service, nah nanti ya dengan cara keep control get service. Nah, di sini ada ininya gitu. Nah, karena di sini saya pakai deployment, nah jadi saya port forwardnya pakai ini saya clear dulu ya. Nah, keep control get deployment. Nah, di sini ada nginx di sini. Nah, terus saya coba forward nih, keep control port forward deployment slash nginx, karena di sini namanya nginx ya. Nah, kemudian di sini ada portnya. Misalkan target portnya saya mau jalan di 7001 ya misalkan. Nah, terus di port kontainernya tadi kita jalannya di port 80 ya. Nah, kita targetnya di 80 berarti di sini. Nah, kita enter. Di sini udah ada forwarding ya, forwarding
80 ke 7001. Nah, kita cek di sini ya. Sekarang ini harusnya nanti muncul Nginx ya. Nah, di sini ada welcome to Nginx. Nah, kemudian kalau kita cek, nah di sini ada log baru ya, handling connection for 7001. Nah, ini jalan dua-duanya. Kita refresh lagi. Nah, ini jalannya. Gitu. Nah, terus kita coba matiin ya. Nah, ini matiin. Di sini mati. Gitu. Seperti itu. Nah, itu caranya nanti untuk port forwarding. Nah, kemudian untuk dokumentasinya teman-teman bisa lihat ya di sini nanti kontrol komennya seperti apa. Nah, nanti saya taruh di Google Chat juga. Seperti itu. Oke, untuk tugasnya nggak ada pertanyaan ya, berarti. Aman, Mas. Oke. Oke, nanti selamat berpusing-pusing Ria. Nanti kalau misalkan bingung jangan sungkan tanya ya. Kalau Siap. kalau bingung ya nanti kalau misalkan nanti takut sama saya ya nanti di sini ada Mas Denny kok siap nanti dia siap membantu juga. GG dia pokoknya. Oke, enak orangnya Mas Denny itu. Nah, ini saya screenshot ya. Saya nanti taruh di grup, kemudian juga referensinya kalau misalkan teman-teman pengen atau butuh reference komen lainnya tadi ya untuk keep kontrolnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita tutup ya. Thank you teman-teman. Oh ya, sorry, satu lagi. Untuk besok Senin ya, itu kan kita udah masuk ke bulan puasa. Nah, kita pindah di jam ini gimana? Senin itu tuh masalahnya ini, wah, Senin susah. Kalau Selasa gimana guys? Kalau pindah ke Selasa tapi jam, wah ini juga nggak bisa lagi. Kita coba setup di jam 4 dulu ya, gimana? Mulai minggu depan, Boleh, Mas. jam 4 ya. Nanti kalau misalkan kebetulan saya nggak bisa, nanti kita reschedule lagi ya. Berarti ini tuh tanggal berapa ya? 3 ya, 3 Maret ya. Saya edit lagi, ini dari jam 4. Kita simpen list and following event. Nah, kemudian yang ini juga ya, Kamis juga jam 4 ya. Jam 4. Save list and following event. Save. Oke. Oke, dari aku itu sih. Ada yang mau disampaikan dulu nggak, teman-teman? Belum kita tutup. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Terima kasih teman-teman buat waktunya and good luck ya untuk Kubernetes-nya. Dan kalau misalkan mau tanya aja silakan. Nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa absen ya, jangan lupa presensi. Kemudian udah sih dari aku itu bisa kita tutup. Selamat malam, terima kasih. Malam, Mas.